Hai teman-teman, kenalin, nama saya Intan Maulidia, saya dari Prodi HKI. Jadi di sini saya akan membahas tentang peradilan agama pada masa reformasi. Jadi pada era reformasi terjadi perubahan secara besar-besaran pada lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, di mana peradilan agama harus menundukkan diri kepada Undang-Undang Satu Atap, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, telah terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Gerakan reformasi pada tahun 1998 bertujuan membentuk pemerintahan demokrasi Indonesia baru, termasuk di bidang hukum. Langkah awalnya adalah perbaikan sistem melalui perubahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang mendasari penegakan hukum. Penyempurnaan tersebut bahkan dilakukan untuk amandemen terhadap Undang-Undang 1945 yang sebelumnya dianggap keramat karena merupakan revolutionary. Reformasi hukum berarti proses perubahan tatanan hukuman pada peraturan perundang-undang yang telah ada sebelumnya. Juga terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan peradilan agama dan kewenangannya. Peraturan perundang-undang tersebut antara lain ada di UU Nomor 35 Tahun 99 tentang perubahan terhadap UU Nomor 4 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang kedua, UU Nomor 14 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang ketiga, UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Yang keempat, Kepres RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi administrasi dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Reformasi hukum di bidang lembaga peradilan muncul dalam penetapan sistem peradilan satu atap di Indonesia yang melahirkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 18 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan agama menjadi salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan melaksanakan kekuasaan kehakiman keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah. Nah, sekarang berdasarkan pasal 499 huruf I Undang-Undang Nomor 3 2006, kewenangan pengadilan agama diperlukan termasuk bidang ekonomi syariah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan peradilan agama dimaksud untuk memberikan dasar hukum bagi pengadilan agama akan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.
Nah, jadi peradilan agama tetap memiliki kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan yang terpisah dari dan sejajar dengan pengadilan lain yang setingkat dalam struktur organisasi negara. Lalu, peradilan agama berfungsi sebagai salah satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 1945 Pasal 24 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000. Baik teman-teman, sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.